Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anak semua, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua masih semangat dan sehat selalu ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 1-3 untuk kelas 2 SD. Sudah siapkah kalian menerima pembelajaran hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lihat tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, muatan matematika. Siswa dapat membuat soal perkalian dan menyelesaikannya. Selanjutnya ada muatan PPKN, siswa dapat menuliskan aturan bertamu di rumah teman. Kemudian ada muatan bahasa Indonesia, siswa dapat menyebutkan benda sesuai wujudnya. Dan yang terakhir SPDP, siswa dapat melakukan gerakan suatu kegiatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada 3 kotak jambu. Setiap kotaknya ada 4. Nah, dari gambar di atas, bisakah kalian membuat soalnya? Yuk kita buat bersama-sama ya. Ada 3 kotak. Tiap kotak berisi 4 jambu. Berapa jumlah jambu yang ada? Yuk kita selesaikan bersama-sama. Pertama, kita jumlahkan kembali atau kita jumlahkan dulu 3 kotak jambu di atas ya. Masing-masing ada 4, berarti 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya ada berapa? Yuk kita lihat. 4 tambah 4 berarti hasilnya di sini ada berapa? 12. Oke, nah sekarang bagaimana bentuk perkaliannya? Bagaimana bentuk perkaliannya? Ya, bentuk perkaliannya ya kita lihat. Di sini ada angka 4. Ada berapa angka 4 di sini? Ada 3. Berapa angka yang dijumlahkan? 4. Maka angka 4 kita letakkan di belakang perkalian atau tanda kali. Oke, jadi bilangan yang dijumlahkan kita letakkan di belakang tanda kali. Nah, sekarang kita lihat angka 4 ini ada berapa jumlahnya? Ada 3. Maka di depan tanda kali ini kita tulis angka 3. Paham anak-anakku? Ya, jadi yang di depan ini adalah jumlah atau banyaknya angka 4 dalam menjumlahkan. Kemudian yang di belakang ini adalah angka yang dijumlahkan. Angka yang dijumlahkan berapa? 4. Nah, berapa hasilnya 3 kali 4? Ya, hasilnya adalah 12 ya, sama dengan penjumlahan hasilnya, cuman langkahnya saja yang berbeda. Kalau perkalian itu memang penjumlahan berulang. Ingat ya, yang di depan tanda kali adalah banyaknya bilangan yang dijumlahkan. Yang di belakang tanda kali adalah bilangan yang dijumlahkan atau angka yang dijumlahkan. Paham ya? Oke, selanjutnya yuk
kita akan mencoba untuk berlatih ya. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak ya. Nah, dari sini kita juga bisa membuat soalnya. Oke, bagaimana soalnya? Ya, ada 5 kotak. Tiap kotak berisi 3 jambu. Berapa jumlah jambu yang ada? Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu. Setiap kotak ini tadi ada berapa? 3, maka 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan tambah 3, maka hasilnya berapa? Oke, kita tambahkan ya. 3 tambah 3, betul, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, betul, 15. Hasilnya adalah 15. Bagaimana kalau bilangan ini kita kalikan? Ingat ya, bilangan yang dikali ini angka berapa? Angka 3, maka 3 diletakkan di belakang tanda kali. Oke, nah ada berapa 3 di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka 3, maka yang di depan kali kita tulis 5. Paham ya sampai sini ya? Nah, 5 kali 3 sama dengan berapakah 5 kali 3? Ya, hasilnya sama, 15. Oke, nah mudah kan? Mudah ya anak-anak ya. Nah, jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya, dan jangan terbalik-balik ya. Baik, selanjutnya perhatikan teks berikut ya, perhatikan teks berikut. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Galah itu kalau bahasa Jawanya gudik ya. Nah, Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pasti pernah ya bermain di rumah teman dulu waktu sebelum masa pandemi ya. Nah, sekarang masa pandemi bermainnya cukup dari rumah saja, atau kalaupun teman kalian dekat dengan rumah kalian, jangan lupa bermainnya tetap menggunakan atau memakai masker. Betul. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Baik, sekarang kita akan memberi tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang pada sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Siap ya semuanya? Oke, sekarang yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Kira-kira yang dicentang yang mana, yang disilang yang mana ya? Iya, sikap yang mematuhi aturan. Betul. Berarti kita centang. Lanjut, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Berarti yang kita beri tanda centang atau tanda silang yang mana? Iya, kita beri tanda
centang. Oke, tidak mengambil barang sembarangan. Ya, tuh kita beri tanda centang. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin berarti sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, centang berarti yang ini disilang, ya, yang ini juga disilang. Nah, kemudian yang ini juga disilang. Nah, itu tadi adalah contoh atau sikap mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan ketika bermain di rumah teman. Tentunya ketika kalian bermain di rumah teman itu pasti ada aturan yang harus kalian laksanakan. Agar apa? Agar kalian bermainnya nyaman, yang tuan rumah atau teman kalian juga nyaman, ya. Dan jangan lupa ketika bermain tidak boleh lupa waktu. Oke. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, sekarang dengarkan gurumu membaca teks berikut. Dengarkan Bu Guru ya, anak-anak ya. Oke. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, itulah tadi adalah teks membuat jus jambu biji. Nah, sekarang dari teks tersebut kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, kita baca dulu ya pertanyaannya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ayo kita jawab bersama-sama. Kalian jawab dari rumah, Bu Guru jawab dari rumah juga. Oke, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Iya, mereka membuat jus jambu biji. Oke, lanjut nomor 2. Bagaimana cara mereka bekerja? Bagaimana ya cara mereka bekerja? Iya, mereka berbagi tugas ya. Nah, mereka berbagi tugas. Ada yang memetik jambu, ada yang menyiapkan alat dan bahan ya. Nah, itu nomor 2, jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Iya, ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Nah, selanjutnya dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Yuk kita jawab bersama-sama. Iya, ini yang dimaksud benda padat. Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, itu adalah benda padat ya. Nah, nanti kalau es batu menjadi cair itu baru termasuk benda cair. Nah, ini jawaban nomor 5. Manakah yang termasuk benda cair? Pastinya air dan susu ya. Susu di sini biasanya kalau untuk ngejus itu
pakai susu cair. Nah, maka yang termasuk benda cair adalah air dan susu ya. Susu di sini dalam bentuk cair. Oke, selanjutnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Bagaimana cara mereka memetik jambu? Kita lihat. Nah, perhatikan teman Benny memetik buah jambu berikut. Nah, ini cara teman Benny tadi memetik buah jambu ya. Tangannya ke atas, menengadah ke atas, kemudian kepalanya juga ke atas. Nah, di sini gerakan kepala. Gerakan kepala dimulai dari menengok kanan kiri ke atas, kemudian menunduk. Bagaimana dengan gerakan tangan? Ya, karena buah jambunya atau memetik jambunya ada di atas, maka tangannya yang pertama dia ini ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, ini adalah gerakan cara memetik jambu. Kalian di rumah juga bisa mempraktekkan ya bagaimana gerakan cara memetik jambu. Oke. Ya, selanjutnya perhatikan tugas kalian berikut ini. Siapkan buku paketnya dan jangan sampai terlewatkan ya untuk setiap tugasnya. Oke, siap? Yang pertama, muatan matematika. Ayo berlatih halaman 58 sampai 59. Membuat soal perkalian dan menyelesaikannya sama seperti tadi. Sudah ada gambarnya, kalian diminta untuk membuat soal terlebih dahulu, baru kemudian menyelesaikan ya perkalian tersebut dengan langkah-langkahnya. Selanjutnya PPKN. Ayo mencoba halaman 65. Kalian lihat di halaman 65, silakan kalian tulis 3 aturan saat bertamu ke rumah teman ya. Karena di buku paket tidak ada jumlahnya aturan, maka Bu Guru memberikan kalian tugas 3 aturan saja saat bertamu ke rumah teman. Selanjutnya bahasa Indonesia. Ayo menulis. Nah, kali ini silahkan kalian tulis di buku tulis kalian ya, yaitu tentang 2 benda padat, 2 benda cair, dan 2 benda gas yang ada di sekitar kalian ya. Jadi yang bahasa Indonesia silahkan ditulis di buku tulis ya, untuk benda-benda yang ada di sekitar kalian, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan yang terakhir tugas SPDP. Nah, ini kalian lihat di halaman 72 sampai dan 73, melakukan gerak tari ya. Jadi ayo menari, halaman 72 sampai 73. Nah, di sana nanti kalian bisa melakukan gerak tari sesuai dengan yang diperintahkan di buku paket tersebut ya. Ingat, untuk yang matematika dan PPKN silahkan kalian kerjakan di buku paket, kemudian untuk yang bahasa Indonesia silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Paham ya anak-anak semua ya? Apabila kalian belum paham, bisa kalian putar-putar kembali video pembelajaran hari ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah bunda beserta keluarga yang lain yang telah menemani Ananda untuk belajar di rumah selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera lekas berakhir dan anak-anak bisa kembali bersekolah dengan aman dan nyaman, insya Allah. Demikian dari Bu Guru, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran hari ini. Selamat belajar, sehat selalu ya.
dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.